Kemudian Pelayanan UKM KMK USU UP Pertanian. Ya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast yang bertemakan Masihkah doa menjadi prioritasku? Kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita Bang Jandri. Kepada Bang Jandri boleh perkenalkan diri Bang. Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama aku Jandri Suryadharma Marbun Lumbang Gaol. Aku alumni Kehutanan USU yang masuk pada tahun 2011. Terima kasih Bang. Perkenalkan, saya sebagai host Friska Anggriani Manulang, Agroteknologi Stambuk 2017. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang kehidupan doa, tentang kendala-kendala kita dalam berdoa, dan harapannya kita menemukan solusi nih, sehingga kita boleh taat dalam berdoa. Dan pada podcast kali ini juga, kita akan mengisi angket. Link angket ada tertera pada deskripsi di YouTube kita. Setelah teman-teman menonton podcast kita, harapannya dapat berbagi apa yang sudah didapatkan dari podcast ini di dalam angket kita, agar sama-sama dapat kita evaluasi. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Oke Bang, kita kan di sini kan Bang membahas tentang doa ya Bang. Kira-kira apa nih Bang? Apa itu doa gitu Bang? Ya, kalau menurut saya pribadi nih ya, sebenarnya arti doa di literatur luar masih banyak sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi, doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi yang artinya saya siap mengungkapkan setiap rasa yang saya miliki, saya siap curhat kepada Allah seperti itu. Maka secara singkat saya membuat doa itu adalah bukan sekedar merangkai kata yang indah, tapi bagaimana mengungkapkan setiap rasa baik suka maupun duka kepada Allah. Sama seperti kalau sama orang yang kita suka ya Bang ya, pasti ada kerinduan untuk selalu berkomunikasi, selalu bersekutu ya Bang ya. Pasti senang nih kalau kita bisa berkomunikasi. Menurut Abang sespesial apa sih Bang doa itu Bang? Iya. Ya sebenarnya kalau dibilang sespesial apa ya itu sangat spesial ya. Karena kenapa itu spesial? Karena kita berkomunikasi dengan orang spesial. Gitu. Tadi kan Kak Priska bilang sama seperti ayam gitu kan. Dan kalau kita ngomong sama ayam kan kita kayak terisi penuh tenaga kita kan, kita jadi makin semangat seperti itu kan. Ya. Bayangkan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kita yang adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, itu diperlayakkan untuk berkomunikasi dengan Dia yang suci. Kurang spesial apa coba? Seperti itu. Kita dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan ya Bang ya. Tapi Bang, sering juga Bang kita jenuh Bang dalam berdoa gitu. Kita tidak menikmati doa-doa kita. Kira-kira apa nih Bang yang sampai membuat kita tuh akhirnya jenuh Bang dalam berdoa gitu? Ya, kan doa di awal saya katakan itu adalah komunikasi dengan Allah. Jadi contohnya seperti kita sedang berkomunikasi dengan rekan terbaik kita, sahabat terbaik kita bahkan sampai lupa waktu terkadang. Iya kan? Iya. Kadang sampai lupa waktu. Artinya ketika kita berdiskusi dengan Allah, tanpa tahu Allah mau ngomong apa, kita akan jenuh. Maka doa dan firman itu adalah satu kesatuan. Ketika kita berdoa, kita harus banyak memahami apa firman Allah. Maka supaya doa kita semakin kita nikmati, ya kita harus baca firman. Begitu Kak Pris. Bagaimana Bang yang dikatakan ciri-ciri kita menikmati doa-doa kita Bang? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat di pelayanan kita saat ini, banyak orang yang mengerjakan doa itu bukan karena dia menikmati Allah, bukan karena kerinduan kepada Allah, tapi mungkin karena rutinitas, bahkan tuntutan-tuntutan statusnya sebagai PKK atau disuruh PKK-nya seperti itu kan. Tapi di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa orang yang menikmati doa itu ada ciri-cirinya. Seperti apa itu? Kalau saya melihat ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang hidup benar, yang berbeda dari orang lain. Yang kedua adalah dia orang yang selalu rindu untuk melayani. Dan yang ketiga dia orang yang selalu rindu untuk bertumbuh. Kalau kita lihat contohnya di dalam Alkitab itu seperti Daniel. Mungkin Kak Priska pernah baca tentang Daniel ya. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, ada 4 orang yang sangat sering disebutkan, yaitu Daniel, Belteshazzar, dan 2 lainnya, mohon maaf saya agak lupa. Yang diberi nama oleh orang Babel itu Abednego, Sadrak, dan Mesak. Nah, gitu. Jadi anak-anak sekarang banyak ya menggunakan nama Abednego, Sadrak gitu kan. Ya itulah ciri-ciri orang yang kadang kurang mempelajari firman. Padahal arti Abednego itu tidak baik seperti itu.
Artinya kita lihat Daniel di masa pembuangan dia diajari bagaimana untuk belajar tentang kebudayaan orang Babel. Diajari bagaimana orang Babel bertindak, diajari bagaimana orang Babel melakukan pekerjaannya. Tapi seorang Daniel memiliki waktu yang sangat rutin untuk berdoa. Itu terbukti ketika dia memiliki waktu 3 kali sehari berdoa di atas soto. Walaupun ancamannya adalah dia akan dibuang ke lubang singa. Gitu kan? Kita lihat Daniel di situ dia menjadi orang yang sangat berbeda dengan orang lain. Kita melihat Daniel menjadi orang yang sangat suka untuk mengasihi sehingga dia sangat disenangi oleh kepala koki. Bahkan dia menjadi orang yang terpercaya. Ya kan? Dan disitulah kita lihat Daniel terus bersekutu dengan Allah dan terus ingin bertumbuh. Itu menurut saya ciri-ciri orang yang memiliki doa yang dinikmati. Berarti ciri-cirinya orang yang rindu melayani gitu ya Bang ya, bahkan berdampak juga Bang. Tapi banyak juga Bang doa itu seperti rutinitas Bang, seperti kegiatan atau apa ya yang untuk dikerjakan aja gitu Bang, doa-doa kita. Kira-kira Bang, kenapa sampai kita juga tidak memprioritaskan doa gitu Bang dalam kehidupan kita? Kadang karena sibuk juga Bang, pelayanan, sibuk studi gitu kan Bang. Akhirnya doa ini terlupakan gitu Bang, tidak memprioritaskan doa, bahkan bisa sebulan sekali dalam berdoa gitu Bang. Kira-kira bagaimana Bang supaya kita tetap memprioritaskan doa gitu? Ya, kenapa kita tidak memprioritaskan doa? Yang pertama, menurut saya ada 3 alasannya. Alasan pertama itu karena dia memang tidak mengatur jadwalnya dengan benar di awal, kapan dia berdoa, bagaimana dia menikmati doa, itu sangat mempengaruhi. Seperti itu. Yang kedua, karena dia tidak menyadari bagaimana doa sangat berdampak dalam hidupnya. Dan yang ketiga, bagaimana dia memandang Allah, begitulah dia bertindak akan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita tidak merancangkan sesuatu di awal dan tidak memplanningkannya dengan baik, sebenarnya kita sedang berjalan di dalam kegagalan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak membuat jadwal hari Senin kita doakan siapa, Selasa kita mendoakan apa, Rabu mendoakan apa, itu akan membuat doa kita monoton dan akhirnya kita jenuh, Kak Pres. Jadi kita di awal itu harus membuat jadwal-jadwalnya, membuat aku jam berapa enaknya, doanya berapa lama, aku bisa fokus berapa lama. Itu harus perlu kita bikin supaya kita bisa menjadikan doa itu prioritas. Yang kedua, karena kita tidak tahu bagaimana indahnya berdoa itu. Jadi kalau kita mengatakan indahnya ngobrol dengan sahabat terbaik kita, ya harusnya seperti yang pertama saya ucapkan tadi, di awal saya ucapkan, yang ngobrol dengan Allah itu pun sangat harusnya dinikmati. Bahkan seorang Martin Luther bilang, jikalau dia tidak berdoa 2 jam setiap pagi, maka dia akan kalah pada hari itu. Gitu. Itulah pentingnya doa bagi. Sepenting itu ya Bang. Iya, bagi Martin Luther sepenting itulah doa. Baru yang ketiga, orang tidak melihat bagaimana Allah sebenarnya. Jadi, bagaimana seseorang memandang Allah, begitulah tindakannya kepada Allah. Ketika orang menganggap Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala dunia dan segala isinya, maka harusnya suatu kehormatan jikalau kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika kita merasa jenuh, coba kembali koreksi, seperti apa kita memandang Allah. Begitu Kak Pres. Berarti doa itu sebuah kehormatan ya Bang, sebenarnya kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan ya Bang ya. Kira-kira tadi kan Bang kita ada berbagikan Bang tentang jenuhnya berdoa gitu, tentang prioritas doa. Ada nggak Bang tips Abang, trik Abang gitu supaya kita tetap semangat dan taat dalam berdoa Bang? Seperti tadi yang saya ucapkan bagaimana supaya memprioritaskan doa, sebenarnya tips and triknya seperti itu. Sama ya Bang ya? Iya. Pertama, teman-teman bisa membuat kayak jadwal doa gitu. Jadwal doa, misalnya hari Senin aku mau mendoakan siapa nih, hari Selasa mendoakan siapa. Itu kita bisa variasikan. Waktunya jangan monoton. Gitu. Jadi pelayanan kita ini bukan pelayanan yang kaku. Kita harus dinamis. Seperti itu. Yang kedua, kita harus semakin banyak belajar tentang firman. Karena dengan kita belajar firman, disitulah kita berkomunikasi dengan Allah. Dan yang ketiga, tips and triknya adalah cintai Tuhanmu dan lihat dia sebagaimana dia ada. Oke, terima kasih ya Bang untuk tips dan triksnya. Ternyata kita harus sangat-sangat mencintai Tuhan gitu ya di dalam doa-doa kita. Ada nggak Bang kata-kata penutup nih Bang untuk komponen pelayanan kita supaya tetap semangat terus nih Bang? Ya.
Kalau penutup berarti sudah penghabisan ini ya. Ya. Banyak yang sedih nih berarti. Ya. Jadi doa adalah suatu hal anugerah yang luar biasa diberikan Allah bagi kita. Bagaimana kita adalah orang yang berdosa, diizinkan Allah untuk berkomunikasi dengan Dia yang suci. Doa adalah sesuatu yang sangat bisa dinikmati jikalau kita melihat bagaimana besarnya Allah. Jadi, mari kita terus berdoa, hidupi doa-doa kita, dan lakukanlah setiap doa-doa kita. Terima kasih Bang, udah banyak berbagi ya Bang. Melalui podcast kali ini, kita sudah sama-sama diingatkan, kita sudah sama diteguhkan mengenai doa. Apa itu doa? Kenapa kita harus taat dalam berdoa? Kita bisa belajar dari Nabi Daniel yang tetap taat dalam berdoa. Mari teman-teman sama-sama kita renungkan, sudah bagaimana kehidupan doa kita saat ini. Aku juga mengajak untuk setiap komponen pelayanan, mari tetap berkomitmen untuk berdoa, karena di dalam berdoa bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan mau. Jangan lupa juga untuk kita mengisi link angket yang sudah tertera pada deskripsi YouTube kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.